Salam untuk anak-anakku dan pasukan Bolo Dupak. Inti dari rahasia terkabulnya doa bukan pada jumlah gerakan, banyaknya lafaz, atau panjangnya wirid. Para arif billah selalu mengulang satu kaidah. Doa dikabulkan bukan karena kerasnya suara, bukan karena panjangnya lafaz, tetapi karena seberapa butuh engkau kepada Allah. Berikut penjelasannya dalam alur yang jelas dan dalam. 1. Kunci doa, al-iftirar, rasa butuh total. Orang yang doanya paling cepat menembus langit adalah orang yang hatinya pecah karena kebutuhan dan ketidakberdayaan. Abdullah bin Mas'ud berkata, cukuplah kebutuhan yang mendesak untuk menjadi syarat terkabulnya doa. Bukan banyaknya bacaan, tapi kedalaman rasa, aku tidak punya siapapun kecuali engkau. 2. Al-inkisar, hancurnya ego. Dalam tasawuf, doa hanya bekerja ketika ego runtuh. Selama kita masih merasa, aku bisa, aku mampu, aku kuat, doa seperti orang mengetuk pintu tapi tidak sungguh-sungguh ingin masuk. Ketika hati patah, ego runtuh, baru hijab terbuka. Karena itu para wali mengatakan, doa paling tajam adalah doa dari hati yang remuk. 3. Syuhud al-haq, sadar kehadiran Allah saat berdoa. Doa paling kuat adalah ketika hati hadir. Bukan sekadar melafazkan, tapi merasakan Dia sedang melihatmu, mendengarmu, dan sangat dekat denganmu. Nabi bersabda, Allah lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada urat lehernya. Ketika sadar dekat seperti ini, doa berubah menjadi percakapan, bukan sekadar permohonan. 4. Doa tanpa hijab, ketika hati menyaksikan keesaan Allah. Jika hati benar-benar melihat bahwa tidak ada yang memberi kecuali Allah, tidak ada penolong kecuali Allah, tidak ada jalan keluar kecuali Allah, maka doa tidak lagi tertahan. Inilah makna terdalam, la ilaha illallah adalah pintu terkabulnya doa. Bukan hanya dilafazkan, tapi disadari. 5. Rasa butuh vs banyak amal. Banyak amal tanpa rasa butuh ibarat tubuh tanpa ruh. Tetapi sedikit kata yang keluar dari hati yang hancur bisa melahirkan keajaiban. Karena Allah menginginkan hati, bukan angka. 6. Ketika doa menjadi cahaya, doa yang lahir dari hati penuh kesadaran akan kehadiran Allah memiliki 3 ciri. 1. Tidak ragu. 2. Tidak tergesa-gesa. 3. Tidak menggugat takdir. Karena ia tahu, Allah mendengar setiap detik. Lalu Allah menjawab dengan cara paling sempurna. 7. Rumus arif billah. Mereka merumuskan begini, bukan banyaknya zikir yang menarik pertolongan Allah, tetapi tingkat kebergantunganmu kepadanya. Ketika engkau benar-benar butuh, alam semesta bergerak mengabulkannya. Berikut tingkatan-tingkatan rasa butuh kepada Allah menurut para arif billah, dari yang paling dasar hingga puncaknya pada makam kutubiyah. Urutannya naik secara halus dan tegas. Tingkat 1, istirar jasmani. Merasa butuh karena kesulitan dunia. Tidak punya uang, sakit, terdesak masalah. Ini masih tingkat dasar, kebutuhan fisik memaksa kita berdoa. Doanya kuat karena keadaan memaksa hati patah. Tingkat 2, istirar kolbi. Hati mulai sadar bahwa kekuatan dirinya tidak cukup. Mulai jujur bahwa segala ikhtiar terbatas. Muncul rasa, aku tidak mampu tanpa engkau. Tingkat ini lebih tinggi karena kesadaran itu muncul sebelum musibah datang. Tingkat 3, inkisar nafsi. Ego mulai runtuh. Tidak lagi menyombongkan amal. Tidak merasa pantas dikabulkan. Merasa diri hanyalah hamba yang penuh kekurangan. Doa menjadi lebih jernih, lebih ringan, lebih dalam. Tingkat 4, fanaul haul wal quwwah. Hilangnya keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Yang tersisa hanya, la haula wa la quwwata illa billah. Doa di tingkat ini sangat cepat naik, karena tidak ada lagi hijab keakuan yang menahan. Tingkat 5, syuhud al-qurb. Mulai merasakan bahwa Allah dekat sekali. Doa menjadi percakapan, hati hadir, tidak ada jarak. Di tingkat ini seseorang sulit putus asa, karena ia merasa selalu dalam pelukannya. Tingkat 6, zikr al-haq fiat 2. Hati berzikir di dalam doa. Setiap permintaan disertai tauhid, setiap keluhan diiringi syukur, setiap munajat ditopang cinta. Doa menjadi ibadah, bukan sekadar permintaan. Tingkat 7, tafwid total. Menyerahkan segala urusan kepada Allah sepenuhnya. Tidak memaksa hasil, tidak memprotes keputusan, tidak mengatur Allah dalam doa. Yang diinginkan hanya keridaannya. Tingkat 8, syuhud al-wahdaniyah.
hati menyaksikan keesaan Allah dalam setiap keadaan. Doa pada tingkatan ini berisi, Engkaulah satu-satunya pelaku dan penentu. Permintaan menjadi sangat murni. Tingkat 9, tajrid, tiada sandaran selain Allah. Semua makhluk dianggap tidak punya daya. Anda hanya bersandar kepada Yang Maha Esa. Di sini, doa menjadi seperti anak panah tanpa hambatan, tajam dan tepat. Tingkat 10, Makam Al-Mahabbah. Rasa butuh lahir dari cinta, bukan sekadar kebutuhan. Doa menjadi bisikan kerinduan, meminta hanya karena ingin dekat, mengadu hanya karena cinta, memohon hanya karena ingin ridanya. Ini adalah makam para pecinta Allah. Tingkat 11, Makam As-Sir. Ketika seseorang berdoa dengan rahasia ruhani, kalimat sedikit, makna dalam, kadang hanya diam, tapi Allah paham. Doanya lebih berupa getaran hati. Para wali mengatakan, kadang diamnya wali lebih tajam daripada ribuan kata. Tingkat 12, Makam Al-Ubudiyah Eshsud. Puncak kehambaan murni. Tidak ada lagi keluhan, hanya penghambaan total. Doa menjadi bentuk sujud hati. Tingkat 13, Makam Al-Faqr Ilallah. Kemiskinan hakiki di hadapan Allah. La maujud ilallah, selain Allah tidak ada apa-apa. Seseorang hanya memandang, aku ini bukan apa-apa, dan engkau adalah segalanya. Doa di tingkat ini hampir selalu dikabulkan. Tingkat 14, Makam Al-Ihsan. Berdoa seolah-olah melihat Allah. Seseorang tenggelam dalam kehadirannya. Tidak ada lagi dunia saat berdoa. Tingkat 15, Makam Al-Qutubiyah Puncak. Inilah tingkat tertinggi rasa butuh kepada Allah. Di sini, segala gerak adalah karena Allah. Segala permintaan menyatu dengan kehendak Allah. Doa mereka menjadi sebab terjadinya takdir. Para kutub tidak lagi sekadar berdoa, tetapi doanya menjadi hukum di alam karena kehendak Allah bekerja melalui mereka. Ini puncak kehancuran ego, puncak kebutuhan total, puncak kesadaran akan kehadiran Allah. Semoga bermanfaat.